Shalom Sekolah Minggu GSJ Sunter. Shalom Walkit, Shalom Mulia. Apa kabarnya hari ini? Baik. Pasti luar biasa dan baik-baik saja karena Tuhan memelihara kita semua. Sudah siap untuk mulai ibadah online hari ini? Siap. Yuk siapin dirinya, ambil posisi terbaik, siapin gadgetnya dengan posisi terbaik sehingga tidak mengganggu kita selama ibadah online ya. Yuk kita satu dalam doa dulu sebelum kita mulai. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Sebuah kesempatan baru lagi untuk kami tetap beribadah, tetap bersekutu kepada Tuhan. Semua karena belas kasihan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan bagi kami. Sehingga kami tetap bisa beribadah. Tuhan tolong kami ya, agar kami bisa melaksanakan ibadah kami dengan sungguh-sungguh, dengan baik, karena kami mau ketemu sama Tuhan, kami mau dengar Tuhan ngomong untuk kami mau berikan yang terbaik buat Tuhan, sehingga kami minta Tuhan, Roh Kudus-Mu yang bersama-sama dengan kami, mengurapi kami masing-masing, siapapun kami semua Tuhan, dan dimanapun kami berada. Kami undang Kau hadir Tuhan, dan biarlah Engkau yang beracara dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur, haleluya, amin. Kalau Glory undang untuk semua anak sekolah minggu, mau Walk Kids, mau Wall yang, yuk bangkit berdiri, kita mau nyanyi lagu pujian, Ku daki-daki gunung yang tinggi. Yuk siapin tenaganya, kita mau daki gunung. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Daki lagi yuk. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah
percaya karena Tuhan berfirman, Allah tidak pernah membiarkan, sekali-sekali Allah tidak pernah membiarkan kita, dan sekali-sekali Allah tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Oke, tetap berdiri ya teman-teman semua, masih kuat kan? Sekarang Kak Iren mau ajak semua kita tunjukin tangannya ke depan. Semua puji Tuhan punya tangan lengkap ya. Kemarin Kak Iren lagi potong mangga, gak sengaja kena jari kemarin, luka. Tapi puji Tuhan sudah sembuh, bersyukur ya. Sekarang coba tunjukin kakinya. Yang masih punya kaki, ayo berdiri, bersyukur sama Tuhan. Coba tunjukin lagi matanya. Wah. Sekarang tunjukin mulutnya, buka lebar-lebar. Wah. Terus tunjukin lagi kupingnya, mana kupingnya? Wih, puji Tuhan semuanya lengkap ya. Apalagi hidung pasti ada ya. Jadi kita bisa bernafas dengan baik. Yuk sekarang kita mau memuji Tuhan lagi dengan tubuh kita. Semuanya siap, oke? Let's go. Tepuk tangan semua buat Tuhan. Tanganku ke depan, tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji Tuhan. Kita semua, oh yeah, kakiku ke depan.
tubuh kita untuk mengikuti jalannya Tuhan Yesus. Oke. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah bergerak untuk Tuhan, kita sudah berjalan untuk Tuhan. Sekarang kakak ajak kita untuk diam, tenang. Kita mau masuk hadirat Tuhan, kita mau siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Yuk adik-adik Wall Kids dan kakak-kakak Wall Young, mari kita menyembah Tuhan dengan segenap hati kita. Kita mau katakan, beri puji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta. Katakan dengan sungguh, beri puji, beri puji, beri hormat bagi Yesus yang
Terima kasih Yesus jika Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk ibadah online pada hari ini. Dan sekarang kami mau duduk tenang Tuhan, kami mau menyendengkan telinga kami ke dekat-Mu Tuhan Yesus, dan mengenalkan isi hati Tuhan. Berbicaralah Yesus, hati kami terbuka, telinga kami terbuka Tuhan, sehingga kami pun semakin lagi dibentuk oleh firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air. Dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan Engkau. Berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Buatlah ular tedung, dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Halo anak-anak, selamat sore. Shalom buat kalian semua yang ada di rumah. Ya, salam sehat dari kami di gereja yang melayani kalian, dan salam semangat juga untuk terus belajar dan mendengarkan firman Tuhan. Ibu yakin semuanya pasti semangat sore hari ini, amin. Dan katakan di dalam hatimu berulang-ulang, saya semangat ya untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita membahas apa yang sudah tadi kalian lihat di dalam film, tadi filmnya sudah kalian lihat kan, dari Bilangan pasal 21 ayat 4-9. Namun sekarang lipat dulu tangannya ya, kita mau berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang selalu merangkul kami, mengasihi kami, mencintai kami dengan sangat, dengan tulus, dengan hati yang baik. Pada sore hari ini kami semua anak-anak, orang tua dan guru sekolah minggu, kami berkumpul bersatu belajar kebenaran firman-Mu, karena kami tahu firman-Mu selalu yang terbaik untuk hidup kami. Tuhan selalu mau memberitahukan rencana-rencana terbaiknya, harapan-harapan terbaiknya dalam hidup kami, sehingga di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak sekolah minggu, kami tahu menyenangkan hati Tuhan dan kami mendapatkan berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus-Mu urapi kami sekaliannya, kami siap belajar. Haleluya, amin. Nah, di dalam film anak-anak yang lihat tadi dari Bilangan pasal 21 ayat 4-9, itu adalah film yang menceritakan bagaimana bangsa Israel keluar dari Mesir, dan ketika mereka keluar dari Mesir, ya Tuhan sudah siapkan suatu tempat yang luar biasa yang penuh dengan limpah susu dan madunya, ya, yaitu tanah perjanjian, karena bangsa Israel pada waktu di Mesir ya hidupnya sangat susah dan Tuhan menolong mereka keluar dari Mesir. Tetapi sepanjang perjalanan mereka mau ke tempat yang disediakan Tuhan, yaitu tanah perjanjian, di tengah-tengah
tengah perjalanan mereka mengalami hal-hal yang menurut mereka itu tidak baik ya. Mereka merasa di padang gurun diperlakukan tidak baik oleh Allah dan juga oleh Musa. Sehingga di dalam perjalanan hidup mereka keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian, mereka dipenuhi dengan sungut. Nah, kita udah belajar itu ya pada waktu-waktu yang lalu. Nah, di dalam Bilangan pasal 21 ayat 4 sampai 9 itu anak-anak yang kalian lihat tadi, bahkan kalian dengar di ayat yang kelima kita mendengar bagaimana orang-orang Israel mengucapkan kata yang tidak pantas, kata yang tidak sopan kepada Tuhan dan juga kepada Musa yang waktu itu ditunjuk oleh Allah untuk jadi pemimpin, menjadi pengajar di dalam kehidupan orang-orang Israel. Kita lihat yuk, Bilangan 21 ayat 4 sampai 9, tetapi di ayat 5-nya firman Tuhan bilang begini, lalu mereka, siapa itu mereka? Orang-orang Israel. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Lihat nih, orang Israel bicara kepada Allah dan bicara kepada Musa, katanya gini, di padang gurun ini kami gak makan roti padahal ada roti. Mana Tuhan kasih? Di padang gurun ini kami gak ada air, padahal ketika mereka kehausan Tuhan kasih mereka air, yaitu keluar dari gunung batu, ya kan? Air pahit menjadi air manis. Betapa Tuhan selalu menyediakan kebutuhan-kebutuhan mereka dengan baik. Tetapi mulut mereka selalu berkata tidak ada, tidak ada, tidak ada. Bahkan sampai-sampai karena apa? Mungkin sudah mengalami kejengkelan yang amat sangat mungkin ya. Jadi keluarlah, tercetuslah kata-kata yang lebih tidak sopan lagi kepada Allah dan Musa, yaitu di situ di ayat yang kelima kata apa anak-anak? Kata M-U-A-K. Apa itu M-U-A-K? Muak. Mereka muak katanya. Muak terhadap apa? Terhadap berkat yang Tuhan beri kepada mereka. Kata firman Tuhan, akan makanan yang hambar ini kami telah muak. Jadi mereka muak sama roti mana yang dari sorga yang diberikan Tuhan tiap pagi. Mereka muak makan makanan dari Tuhan. Nah, kalau menurut kamus, kata muak itu adalah sangat bosan. Sangat bosan, jadi sudah mau muntah. Jadi kemungkinan besar orang-orang Israel ini karena tiap hari makan mana dari sorga yang dikirim Tuhan buat mereka. Mereka sudah sangat bosan karena tiap hari makan roti mana, jadi mau muntah. Kalian pernah makan mau muntah? Iya kan? Tetapi ya firman Tuhan sore hari ini buat kita semua, kita mau belajar yaitu tentang bosan. Kata lain bosan adalah muak. Muak nama lainnya adalah bosan. Ada lagi orang bilang jemu atau ada lagi bilang boring ya. Bosan. Nah, hari-hari ini ibu perhatikan berita-berita di televisi itu sedang viral kata bosan. Kata bosan hampir ada di setiap mulut orang. Bukan cuma mulut orang dewasa, tapi mulut anak-anak kecil begitu pintarnya, begitu apa? Begitu pandainya, begitu lancarnya bilang kata bosan. Nah, hari-hari ini semua medsos, pemberitaan-pemberitaan ya dipenuhi dengan berita bosan. Dan ibu bilang apa tadi? Itu ada di dalam setiap mulut orang, baik orang besar, orang dewasa, orang tua, termasuk anak-anak. Begitu lancarnya bilang kata bosan. Nah, mungkin mereka bosan apa? Bosan belajar
di rumah, karena memang saat ini masanya lagi masa daring ya, masa belajar online di rumah karena ada sesuatu peristiwa yang tidak memungkinkan harus pergi ke sekolah. Masa-masa ini juga sedang terjadi masa-masa kuliah dari rumah, daring juga ya. Masa-masa ini adalah masa-masa juga ibadah di rumah, yaitu ibadah online. Tapi banyak orang keluar dari mulutnya begitu lancarnya bilang bosan, 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 bosan. Bosan belajar di rumah, bosan makan di rumah, bosan tidur di rumah. Akhirnya pergi ke laut dan tidur di laut ya. Bosan main di rumah ya. Akhirnya pergi keluar ya kan, pulang-pulang ya mengalami hal-hal yang tidak baik. Apalagi bosan, bosan, bosan dan bosan. Dan mungkin hari-hari ini kalau survei membuktikan tingkat kebosanan memang sudah sangat tinggi suhunya. Bahkan sudah ada sampai yang stres. Di berita ada dikasih tahu di daerah Jawa Tengah, kalau tidak salah ibu dengar berita itu di Metro TV, ada anak sekolah SMP oleh karena terlalu bosan ya dan stres belajar di rumah, dia minum Baygon anak-anak. Ya, dia pikir dengan mengakhiri seperti itu baguslah ya, nggak stres gitu, nggak bosan. Ada lagi yang menutupi atau menghilangkan rasa bosannya, anak SMP atau anak kelas 6 SD ya, supaya dia nggak bosan belajar di rumah, dia memilih pernikahan dini. Anak kelas 6 SD sudah menikah, waduh ya, pasti para orang tua dengar itu beritanya di televisi. Oleh karena apa? Untuk mereka caranya menanggulangi atau menangani atau mengatasi rasa kebosanan yang sudah luar biasa hari-hari ini ya. Dan ibu berharap kalian tidak termasuk dalam kelompok yang seperti ini. Ada amin? Jangan sampai anak-anak sekolah minggu GSJ Air Kehidupan bersama dengan para orang tuanya di rumah ya mengalami kebosanan tingkat tinggi, bosan ibadah. Tapi sempat sih masuk ke telinga ibu, ada orang tua bilang, aduh anakku bu, si itu bu sampai mau ikut ke gereja. Mama mau ngapain ke gereja? Diajak ibu singer. Aku mau ikut ke gereja, enggak boleh. Kenapa? Aku bosan ya. Dia sudah bosan ya. Tapi ibu berharap hari-hari ini dan sampai Tuhan datang kalian tidak akan masuk dalam kelompok orang-orang yang mengalami kebosanan tingkat tinggi. Ada amin? Katakan sama dirimu, aku tidak mau bosan, aku tidak mau bosan. Tapi yang perlu kalian dengar anak-anakku sekalian yang dicintai Tuhan, kalian boleh bosan apa saja. Iya. Kalian boleh bosan apa saja, bosan belajar di rumah silakan bosan, bosan tidur di rumah mau di luar juga silakan, bosan makan di rumah mau makan di pinggir got juga silakan, bawa nasinya, bawa pancinya, bawa kompornya ya, berkemah di pinggir sungai, di pinggir danau Sunter juga silakan, karena mungkin tingkat kebosananmu makan di rumah sudah sangat tinggi sekali. Silakan bosan makan di rumah, silakan bosan belajar. Tapi ada satu hal yang kalian tidak boleh bosan selama hidup kalian. Seumur hidup kalian sampai dunia ini runtuh nantinya, kalian tidak boleh bosan, tidak boleh. Rasa bosan ini harus kalian hilangkan dari hidup kalian anak-anak. Ya, tidak boleh bosan. Tidak boleh bosan terhadap apa? Mari dibuka dalam Amsal pasal 3 ayat yang ke-11. Ibu-ibu tolong bantu anaknya. Amsal 3 ayat 11, firman Tuhan bilang apa di situ? Hai anak-anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Firman Tuhan bilang di sini, hai anak-anak, termasuk ibu anak-anak Tuhan, guru-guru sekolah minggu, ya para orang tua sekolah minggu, saudara adalah anak-anak Tuhan. Anak-anak saudara juga adalah anak-anak Tuhan. Kita semua disebut anak-anak Tuhan. Hai anak-anakku, kata firman Tuhan, janganlah engkau menolak didikan Tuhan dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Orang kalau udah bosan pasti tutup telinga. Orang kalau sudah bosan pasti balik badan.
Orang kalau sudah bosan pasti pergi menjauh. Jadi firman Tuhan bilang kalian boleh bosan apa saja, tapi kalian jangan pernah bosan akan firman Tuhan. Kalian jangan pernah bosan mendengar firman Tuhan. Kalian jangan pernah bosan belajar firman Tuhan. Jangan bosan, jangan menolak. Ya, jangan tutup kuping, jangan balik badan, jangan pergi menjauh dari ibadah online yang sedang memang harus kita alami, diizinkan Tuhan hari-hari ini. Ya, jangan bosan mengikuti ibadah online sekolah minggu. Jangan sengaja melarikan diri pergi ya ke Ancol, pergi ke warteg-warteg atau pergi kemana-mana main di lapangan. Jangan sengaja, jangan membuat sengaja menjauhkan diri. Karena firman Tuhan yang bilang, bukan Ibu Berlian. Kalau menurut Ibu Berlian kalian gak mau ibadah online, silakan aja, gak apa-apa, itu urusan kalian. Tapi kita sekalian ini sudah jadi anak Tuhan. Nah, anak Tuhan ada didikan Tuhan dari Bapa di sorga. Yesus itu kan Bapa kita, Allah kita, Tuhan kita. Kalau kita mengaku Yesus itu Allah kita, Bapa kita yang baik, ya berarti kita mau dong dididik sama Bapa kita. Kita mau dong diingatin, dinasehatin tiap-tiap hari loh. Sama Tuhan Yesus harus mau, harus buka telinga, harus menghadapkan badan kita kepada Tuhan. Jangan menjauhkan diri, jangan tutup telinga, jangan balik badan. Kalian boleh bosan apa saja, tapi yang satu ini dengar baik-baik. Yang satu ini kalian tidak boleh bosan, yaitu apa? Jangan bosan dengar, belajar, dan taat kepada firman Tuhan. Kalian boleh bosan dengan yang lain-lain. Bosan mainannya itu melulu, tiktokan melulu. Bosan main dengan boneka yang itu melulu. Bosan main dengan mobil-mobilan yang itu terus. Bosan main di kamar terus. Bosan main di ruang tamu. Bosan makan di ruang makan. Bosan di rumah-rumah itu terus. Ya. Pengen pergi ke sana, pengen pergi ke sini, pengen terbang ke sana, pengen terbang ke sini. Kayak tadi lagunya kakak sekolah minggu ya. Ku terbang. Mungkin tadi kakaknya udah mulai bosan. Oh enggak ya. Enggak, itu hanyalah nyanyian saja. Iya. Kalian boleh bosan apa saja. Bosan tidur melulu, memang silakan bosan. Memang kalau tidur melulu bosan. Makan melulu di rumah juga mungkin bosan, pengen makannya di bawah pohon pinu, ya, pengen makan di bawah pohon toge, waduh toge pendek ya, kalian tinggi. Pengen melihat dunia luar mungkin, udah pengen terbang seperti burung, gak mau di kandang terus. Silakan bosan hal-hal yang seperti itu. Bahkan kalau bisa ibu mau sampaikan, bosanlah terhadap perbuatan dosa. Ya, bosanlah terhadap dosa, itu bagus. Kalau kalian bosan terhadap dosa, termasuk di dalamnya kemalasan itu kan dosa, itu bagus banget. Tapi jangan bosan terhadap yang satu ini, yaitu apa? Belajar, mendengarkan, ya, mengikuti, ya, perintah-perintah Tuhan, peringatan-peringatan Tuhan, ajaran-ajaran Tuhan. Selagi Tuhan izinkan semua orang mengikuti daring, mengikuti apa-apa dari rumah, kerja dari rumah, sekolah dari rumah, ibadah dari rumah, belanja dari rumah. Selama ini masih diizinkan Tuhan, mari nikmati. Bersyukur kita masih bisa tinggal di dalam rumah. Coba kalau udah masa seperti ini kalian tidak ada rumah sebagai tempat kalian berteduh, mau kemana kalian? Jadi bersyukurlah ketika Tuhan mengizinkan semua orang memang harus ada di rumah, ya, bersyukurlah, berdiam di rumah. Berdiam di rumah dengan baik, tapi diam di rumah bukan dengan kemalasan, diam di rumah juga tetap dengan ketekunan, dengan semangat yang luar biasa untuk mendengar, belajar, dan taat kepada firman Tuhan. Ada amin? Kalau ada amin kasih tepuk tangan buat Tuhan. Puji nama Tuhan ya. Kalau kalian
sepakat dengan firman Tuhan ini, pasti ibu percaya di tempat kalian, di rumah kalian sekarang sedang mengikuti ibadah online ini, kalian akan lebih semangat, matanya lebih terbuka ya, nggak ngantuk-ngantuk, nggak nunduk-nunduk, nggak keluar masuk, nggak pergi ke belakang cari makanan atau masuk ke kamar mandi, tapi kalian tetap melotot di depan HP kalian, di depan gadget kalian. Kenapa? Karena ada semangat yang tidak bosan untuk belajar, mendengar, dan taat kepada firman Tuhan. Nah, tadi cerita yang kalian lihat di dalam film tadi yang pertama dari Bilangan 21 ayat 4 sampai 9, kalian di situ sudah bisa melihat kan bagaimana orang Israel dengan lancarnya mengatakan kata muak, kata bosan kepada Allah dan kepada Musa terhadap berkat-berkat yang diberikan Tuhan kepada mereka. Dikasih berkat bosen loh. Lucu ya, ada orang dikasih berkat bosen. Kalau ibu dikasih berkat nggak bosen tuh, makanya kirim deh piscok ke rumah ibu. Ibu nggak bosen. Ibu akan makan dan ibu akan foto itu ya. Ibu akan apa? Perluat, wah piscoknya enak. Ya, ibu kalau dikasih berkat senang banget. Ya bersyukur malah, nggak pernah bosan. Walaupun mungkin yang dikirimin itu lagi, no problem. Ya, kalau kita dikasih berkat sama Tuhan tuh harusnya apa? Senang, bukannya muak mau muntah. Nih lucu nih orang Israel, jangan ditiru ya. Ada amin? Jangan ditiru, dikasih berkat kok muak mau muntah, kok bosan ya. Nah, akibat mereka bosan, muak terhadap makanan, roti mana yang dikirim Tuhan dari sorga untuk mereka, ya kan? Akhirnya firman Tuhan bilang di ayat yang ke-6 apa? Lalu segera Tuhan menyuruh ular-ular tedung. Kalian tahu ular tedung? Ular tedung itu ular di padang gurun yang sangat ganas. Dan kalau kita dipatok, dipagut, digigit ular tedung, waduh, tidak ada kesempatan untuk bisa hidup ya, karena bisanya begitu ganas, begitu membahayakan. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung langsung muncul di tengah-tengah mereka yang tadi ngomong, saya muak makan ini, nggak ada roti, nggak ada air, saya muak, saya bosan, saya mau muntah. Tuhan dengernya juga gimana ya, dia kasih berkat tapi berkatnya katanya dibilang nggak enak. Ya, akhirnya mereka dipagut ular, dipatok ular. Dan karena mereka dipatok ular, mati. Dan ketika mereka sudah mati, masih ada waktu nggak kesempatan masuk ke tanah perjanjian yang sudah Tuhan siapkan buat mereka? Tuhan siapkan loh untuk mereka tanah perjanjiannya. Tidak mereka nikmati, boro-boro mereka masuk. Di tengah jalan mereka sudah mati. Kalaupun ada yang hidup, kalaupun mereka ada yang hidup digigit, dipatok sama ular tedung tadi, mereka harus minta ampun dulu, kan dibilang di sini ayat 7. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa. Baru tahu loh ya, kalau ngomong kata bosan, kata muak, itu loh, bisa membawa kita kepada perbuatan dosa ya. Kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau tuh, melawan Tuhan dan Musa. Kenapa? Karena mereka memang bosan dipimpin oleh Musa yang memberitahukan 10 hukum Taurat, hukum-hukum Tuhan. Mereka bosan diajarin firman Tuhan. Mereka bosan dikasih tahu sama Musa untuk ibadah. Makanya sampai mereka karena bosan, kalian pasti tahu peristiwa yang pernah kita juga belajar ya. Orang-orang Israel membangun apa? Patung lembu emas karena bosan ibadah. Iya. Mereka, aduh ini gimana sih Allah kok nggak kelihatan, kok Allah begini, kok begini sih ya. Akhirnya mereka membangun Allahnya sendiri berupa patung lembu emas. Lihat nih, karena kebosanan mereka sudah tingkat tinggi, akhirnya mereka nekat melawan Allah dan pemimpin rohani mereka. Ibu-ibu mau kasih tahu anak-anak sekalian ya, wall young, wall kids, para orang tua,
Jangan sampai rasa kebosanan kalian hari-hari ini di rumah itu membuat kalian nanti bertindak melawan Allah dan melawan pemimpin rohani kalian loh. Melawan gembala sidang kalian. Contohnya dengan bagaimana? Dikirimin ibadah online tidak diikuti, dikirimi ibadah online tapi tidak didengarkan, tidak disimak, ya. Boro-boro dibuka itu linknya. Sama sekali tidak dijamah. Tapi kalau buka-buka yang lain, ya kan, lihat-lihat yang lain di gadgetnya, waduh semangat. Tapi kalau untuk buka link ibadah yang dikirim oleh gembala sidangnya, oleh ibu pendetanya, oleh kakak-kakak sekolah minggunya, ya tidak mau diikuti, tidak mau didengarkan, sengaja menjauhkan diri. Itu ciri-ciri orang yang sudah bosan sebenarnya, tapi kalian harusnya tidak boleh ada seperti itu. Itu memang milik orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, silakan mereka begitu, tapi kalian tidak boleh begitu. Orang-orang yang memiliki rasa bosan lalu ditunjukkan dengan tidak mau mendengarkan firman Tuhan, tidak mau belajar firman Tuhan, tidak mau mengikuti, ya kan, perintah-perintah Tuhan, di mana kita disuruh latihlah dirimu beribadah, kan siang malam latih dirimu beribadah, tapi kita nggak mau lakukan. Ingat loh, berarti di situ kita sedang membangun sikap melawan Allah dan pemimpin rohani kita. Hati-hati anak-anak, jangan sampai nanti dengan sikap yang seperti itu kalian dipagut ular. Dengan cara apa hari-hari ini dipagut ular? Itu caranya Tuhan. Ibu gak bisa kasih tahu, oh begini dipagut ularnya, begini. Enggak tahu. Itu caranya Tuhan. Kalau pada waktu itu bangsa Israel di padang gurun dipagut ular tedung dan mati seketika. Akibat mati, berkat yang lebih luar biasa lagi yang disediakan Tuhan di tanah perjanjian tidak mereka nikmati. Jangan sampai kalian juga nanti tidak menikmati berkat kesulungan yang sudah kita belajar kemarin. Akibat apa? Karena bosan. Bosan dididik sama Tuhan lewat pemimpin-pemimpin rohaninya, lewat kakak-kakak sekolah minggunya. Bosan, ya kan? Jenuh, alasannya boring. Padahal kalian itu adalah anak-anak Tuhan. Dan seharusnya sikap seperti itu tidak ada pada kalian. Nah, contoh yang kedua, kalau contoh yang pertama tadi itu menjadi peringatan buat kita supaya kita tidak memiliki rasa bosan, ya. Jangan memiliki rasa bosan, walaupun hari ini judulnya sekolah minggu yaitu bosan, tapi jangan bosan. Amsal 3 ayat 11 bilang tadi apa? Jangan bosan. Kalau bosan nanti menolak, ya kan, tidak mau dengar. Balik badan, menjauhkan diri. Makanya jangan bosan supaya telinganya dibuka, badannya dikasih kepada Tuhan, ya. Lalu mendekat kepada Tuhan. Nah, kita akan lihat lagi contoh yang kedua. Bagaimana sekelompok orang ini oleh karena seperti tadi orang Israel, mereka mungkin memiliki rasa bosan, ya, tingkat tinggi. Nah, kebosanan mereka ditunjukkan dalam sikap mereka, sehingga dengan begitu, ya kan, mereka mengalami hal yang tidak baik. Kita lihat film yang kedua, silakan. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam, terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia! Mempelai datang,
Songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, datanglah mempelai itu. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. tetapi ia menjawab, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Baik, kalian sudah lihat cerita tentang apa? Contoh yang kedua, film yang kedua, yaitu tentang 5 gadis bijak dan 5 gadis bodoh. Ada 10 gadis, tapi yang 5 bijak dan 5 bodoh. Dari cerita itu dikatakan bahwa kerajaan Allah seumpama, jadi seperti cerita ini. Kerajaan Allah berkat kesulungan kita yang akan kita nikmati nanti itu seperti ya keadaan 5 gadis bijak dan 5 gadis bodoh. 5 gadis bijak ya menunggu tuan pengantin prianya, yaitu dengan mempersiapkan apa? Pelita dan minyak. Karena kalau untuk menunggu dan masuk rumah pesta perlu alat penerangan, harus ada pelita. Pelita kalau mau nyala perlu minyak. Nah, di sisi yang lain 5 gadis bodoh yaitu apa? Mereka punya pelita tapi tidak menyediakan minyak. Sampai satu waktu ya kata firman Tuhan di Matius pasal 25 ayat 1 sampai 11, dan kalian tadi juga sudah lihat filmnya Matius 25. Ketika mempelai itu datang, yang 5 gadis bijak masuk bersama-sama dengan mempelai prianya. Mereka berpesta di rumah itu menjadi terang karena ada pelita-pelita yang nyala. Pelita-pelita itu tidak padam, tidak mati. Kenapa? Pelita itu terus menyala karena disupport terus sama minyak. Kalau udah kelihatan udah mau mati lampunya atau pelitanya, terangnya udah mulai redup-redup, dimasukkan lagi minyaknya supaya terang benderang, sehingga pesta itu berjalan dengan baik karena ada pelitanya. Tapi si 5 gadis yang bodoh, ketika dia pelitanya hampir katanya padam, bahkan sudah padam, sudah mati, dan firman Tuhan bilang dia minta nih sama gadis-gadis yang bijak, bagi dong minyakmu, pelitaku nih hampir mati, bahkan memang sudah mati. Kata yang gadis bijak, enggak bisa dong, nanti kami enggak bisa berpesta karena enggak ada lampu, masa pesta dalam gelap-gelap, enggak mungkin. Kalian pergi aja deh ke pasar. Nah, sementara mereka pergi ke pasar, mereka mau membeli minyak supaya mereka bisa ikut berpesta dengan mempelai pria, ya. Mereka balik kembali dan kata firman Tuhan apa di ayat yang ke-11? Kemudian datanglah gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. 5 gadis yang bodoh, dia datang, dia minta pintu dibuka, tapi firman Tuhan mengatakan pintunya tidak dibukain.
Sementara 5 gadis bijak sudah masuk dengan mempelai pria dan sudah berpesta senang-senang, ya, dalam rumah yang terang benderang karena ada pelita-pelita yang menyala. Sementara mereka baru datang dan ketuk-ketuk minta, "Tuan, Tuan, kami terlambat, bukakan pintu, Tuan, Tuan." Lalu ayat yang ke-12 bilang apa? Tetapi Tuhan itu menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Coba kasih tahu sama ibu apa jawabannya. Kenapa 5 gadis itu tidak bisa diperbolehkan masuk ke dalam rumah pesta? Kenapa? Apa karena mereka terlambat? Datang terlambat, nggak tepat waktu. Kenapa 5 orang yang lain itu tidak bisa masuk? Ya, kenapa mereka tidak dibukakan pintu? Ada yang bisa jawab? Kenapa? Kenapa mereka tidak bisa masuk? Kenapa? Lihat dulu ceritanya, kakak. Kenapa? Kenapa mereka tidak dikasih masuk sama Tuhan itu? Kenapa? Ayo, kenapa? Karena pelita mereka mati dan mereka harus mencari minyak. Mereka pelitanya mati dan tidak punya minyak. Itulah yang menyebabkan mereka punya pelita tapi pelitanya mati. Kenapa mati? Karena tidak punya minyak. Sementara yang 5 gadis bijak pelitanya menyala terus dan terus menyala. Kenapa? Karena ada minyak. 5 gadis yang lain yang disebut firman Tuhan, yaitu 5 gadis bodoh, tidak bisa masuk, terhalang sama pintu yang tertutup. Kalian bagaimana perasaannya kalau ditutupin pintu? Sedih? Teman-temanmu main di satu rumah, kalian datang ditutupin pintu, jangan kasih masuk, jangan kasih masuk. Ada Kak Gefas datang, tutup pintu, jangan kasih masuk. Ya. Iya, ada Kak Iren datang, ada Kak Glory datang, jangan kasih masuk. Lalu kakak-kakaknya bilang, bukain dong, kami pengen main sama kalian, wall kids, wall yang enggak, tutup. Perasaannya gimana kalau nggak dikasih masuk? Seneng? Apa ketawa-ketawa di luar pintu? Pasti sedih lah, karena itu menjelaskan tentang sebuah penolakan, ditolak, nggak bisa masuk kamu, nggak bisa, pintu ditutup. Nah, 5 gadis lain yang disebut firman Tuhan 5 gadis bodoh ini, karena mereka punya pelita tapi pelitanya mati. Kenapa pelitanya mati? Karena tidak ada minyak. Pintu ditutup. Brek. Wow, nangis darah, meraung-raung seperti Esau kemarin. Mau marah, mau ambil apa? Mendobrak pintu, nggak bakalan bisa. Tuhan, bukakan kami pintu, Tuhan. Tuhan, kami udah datang sekarang. Tuhan. Pintu tetap tidak dibukakan. Kalaupun dibuka, tapi kata-katanya apa tadi? Ayat 12, dia menjawab, dibuka nih pintunya. Dibuka. Ada Kak Glory, ada Kak Iren, ada Kak Gefas. Dibuka nih pintunya sama anak-anak, tapi anak-anak bilang begini, kami nggak kenal. Terus ditutup lagi. Gimana rasanya? Atau Ibu Berlian deh, ya, yang diperlakukan seperti itu sama kalian. Ya, mau ikut bermain, ada di satu rumah dengan kalian, tapi kalian tutupin pintu. Dan kalian toh kalau buka, kalian bilang begini, kami nggak kenal ibu, sana pergi. Waduh, perasaannya gimana pasti? Sedih. Ada sedih, ada marah, ada pokoknya kayak apalah, campur aduk ya. 5 gadis yang disebut firman Tuhan, gadis bodoh ini seperti itu. Akhirnya kenapa? Hanya karena masalah sepele, pelitanya tidak disiapin
minyak. Pelita itu apa anak-anak? Kata firman Tuhan, Mazmur 119 ayat 105, pelita itu apa? Firman Tuhan, ya kan? Firman Tuhan bilang begini. Bagaimana bunyinya? Firman-Mu gimana bunyinya? Pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi pelita, ini pelita ya, itu disamakan dengan firman Tuhan. Pelita harus ada minyaknya supaya nyala. Nah, minyak itu apa anak-anak? Minyak itu semangat untuk belajar firman Tuhan. Semangat untuk menghidupi firman Tuhan. Ada semangat untuk tekun melakukan firman Tuhan. Enggak males-males, enggak masa bodoh, enggak cuek bebek, enggak mau tahu, tapi ada semangat mau peduli melakukan firman Tuhan. Jadi pelita sama minyak itu klop. Nah, firman Tuhan, Alkitab yang kita baca dengan semangat yang ada di dalam diri kita anak-anak itu klop. Satu paket. Kalau kita punya firman Tuhan, kalian memanglah rajin ikut ibadah online sekolah minggu. Ya rajin punya firman Tuhan, tapi pelitanya mati. Karena apa? Begitu dengar, tidak dilakukan. Contohnya apa tidak dilakukan? Ya itu tadi, dikasih tugas masa bodoh. Ada ayat hafalan tidak dilakukan. Itu ciri-ciri orang punya pelita tapi tidak dilakukan. Dia nggak punya semangat untuk melakukannya. Dia bahkan mungkin sengaja nggak mau melakukannya. Jadi kalau punya firman Tuhan, ikut ibadah online sekolah minggu, tapi nggak ada niat mau semangat melakukan firman Tuhan, itu sama dengan 5 gadis bodoh. Karena nggak cocok. Pelita itu temannya apa? Minyak. Jadi kalau pelita nggak ada minyak, dia nggak nyala. Firman Tuhan kalau tidak kita hidupi ya tidak hidup. Firman Tuhan harus kita hidupi, harus kita lakukan, maka itu akan menjadi suatu yang dahsyat. Jangan cuma dengar punya firman Tuhan, baca-baca tapi nggak dilakukannya. Masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Itu nggak ada artinya. Ya. Di dalam Matius pasal 7 coba kalian lihat. Matius pasal yang ke-7 ayat 24 sampai 27 coba. Kak Gefas coba lihat. Matius 7 ayat 24 sampai 27. Coba. Firman Tuhan di situ dibilang apa? Orang bijak bagaimana? Orang bodoh bagaimana? Kata Yesus ya kepada murid-muridnya, dibilang di situ. Yesus ngomong nih sama murid-muridnya, sama kita anak-anaknya. Ayat 24 sampai 27. Setiap orang yang mendengar firman-Ku, perkataanku dan melakukannya, dia sama dengan orang bijak. Tapi ayat 26, setiap orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, dia sama dengan orang bodoh. Makanya tadi nggak salah, 5 gadis bodoh itu benar-benar dinamakan 5 gadis bodoh. Karena apa? Punya pelita tapi tidak siapkan minyak. Kita juga bisa disebut orang bodoh. Ada Alkitab firman Tuhan, dibaca, didengar, dipelajari, tapi tidak dilakukan, bodoh. Ibu yakin kita semua nggak mau disebut orang bodoh, ya. Di sekolah kalau kalian disebut guru bodoh, kalian pasti marah. Orang tua kalian pasti bawa-bawa polisi, ya kan? Marah-marah di sekolah. Tapi firman Tuhan yang ngomong nih loh. Kalau kita punya Alkitab, kita baca, kita dengar, kita belajar, tapi tidak dilakukan, kita bodoh. Sama dengan gadis bodoh tadi. Ada pelita, gak ada minyak. Nanti jangan bilang, Tuhan bukain pintunya, bukain. Jangan kesal, jangan marah. Ya, mari yuk kita belajar menjadi orang yang bijak. Caranya dengan apa? Jangan pernah memiliki rasa bosan
kepada firman Tuhan. Amin. Tolak punya perasaan bosan, sikap bosan, pikiran bosan, buang jauh-jauh, hancurkan dalam nama Yesus. Mulai sore hari ini bilang, aku patahkan dalam nama Yesus rasa bosan, perasaan bosan, pikiran bosan, aku tolak dalam nama Yesus. Aku mau senang belajar, senang mendengar firman Tuhan, dan senang melakukan firman Tuhan. Dan itulah yang akan menjadi orang-orang, anak-anak yang disebut dengan anak-anak yang bijak. Anak-anak yang akan menikmati berkat yang luar biasa. Puji Tuhan. Firman Tuhan hari ini mengatakan, mari jangan bosan. Amsal 3 ayat 11. Jangan bosan. Jangan spontan, jangan lancar, jangan lantang, ya. Bilang sama Tuhan, sama pemimpin rohani, saya bosan, online-nya gitu melulu, kakaknya cuma bertiga gitu melulu, caranya gitu melulu, nyanyinya itu melulu, kok nggak ada gerakan, kok anak-anak nggak dikasih tampil, gitu melulu, bosan. Hati-hati loh, hati-hati, ya, jangan sampai melawan Allah dan melawan pemimpin rohanimu, ya, jangan sampai disebut anak-anak yang bodoh. Mari kita jadi anak-anak yang bijak. Kita buang rasa bosan, sikap bosan, pikiran bosan, hati bosan. Bosan sama makanan bakso silakan. Bosan sama tidur melulu, bagus malah kalian. Bangunlah, rajinlah ya di rumah, beresin ini, beresin supaya rumahnya nggak kayak kandang ayam. Ya, mau bosan ini, bosan itu silakan. Tapi ingat, yang satu ini tidak boleh kalian bosan. Yaitu belajar firman Tuhan, dengar firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan. Mari kita datang sama Tuhan. Kita mau angkat pujiannya. Kubuka hatiku Tuhan untuk firman-Mu tadi. Aku mau melakukannya, bukan cuma mendengar. Karena kalau mendengar hanya punya pelita tapi gak punya minyak. Mendengar dan melakukan artinya punya minyak dan punya pelita. Haleluya. Bangkit berdiri ya anak-anak di rumah ya. Sungguh-sungguh tutup mata. Bilang, aku mau jadi anak yang tidak bosan belajar firman Tuhan. Sekalipun memang aku harus di rumah ibadahnya, belajarnya, bekerjanya. Aku mau diam di rumah dengan baik. Aku mau buang rasa bosan. Aku mau buang rasa jemu, boring, muak. Haleluya. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar, dan melakukannya, setiap ku buka hatiku. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Amin, haleluya. Terjadilah, ya terjadilah seperti itu di rumahmu anak-anak. Berfirmanlah Tuhan. Amin, haleluya. Terjadilah seperti itu di hidupmu anak-anak. Setiap hari Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan. Angkat tanganmu anak-anak di rumah, haleluya. Roh Kudus yang manis, dalam nama Yesus, kuasa Tuhan bekerja dalam hidupmu. Buanglah rasa bosan, bangunlah rasa suka kepada firman Tuhan, belajar firman Tuhan. Diam
kalian membangun rasa bosan di rumahmu masing-masing. Itu adalah kesenangan iblis, kesukaan iblis. Karena iblis, setan, ingin melihat engkau kehilangan berkat firman Tuhan, ingin kehilangan cintanya Tuhan. Iblis ingin engkau jauh dari Tuhan. Iblis ingin memagut engkau, menggigit engkau dengan rasa kebosanan yang kau bangun hari-hari ini, anak-anak. Karena itu sore hari ini, selagi masih diberi kesempatan, mari hancurkan rasa bosan, patahkan rasa bosan. Bilang, dalam nama Yesus, aku buang dari hatiku, dari pikiranku, dari sikapku selama ini. Kalau kemarin sudah tercetus bosan ibadah di rumah, minta ampun seperti orang Israel tadi. Kami telah berdosa kepada Tuhan, katakan itu. Kami telah berdosa, aku telah berdosa kepada Tuhan. Karena berbicara bosan, muak ibadah di rumah. Minta ampun, minta ampun, minta ampun kepada Tuhan. Tuhan sangat sayang kepada kita sekalian. Tuhan ingin kita menikmati berkat-berkat-Nya yang sudah Dia siapkan, yang sudah Dia sediakan. Tuhan tidak ingin kita tidak menikmati berkat-Nya. Allah sudah bersusah-susah berjuang mempersiapkan berkat untuk kita, untuk kalian anak-anak. Jangan sampai berkat yang Tuhan siapkan itu tidak kalian nikmati oleh karena rasa bosan yang kalian bangun sendiri. Berdoalah, minta ampun, katakan, aku telah berdosa kepada Tuhan. Mungkin aku telah berdosa kepada pemimpin rohaniku, kepada kakak-kakak sekolah mingguku yang sudah melayani aku lewat pujian penyembahan, tapi aku tidak ikuti. Aku tidak mau menuruti. Minta ampunlah kepada Tuhan. Dan biarlah berkat Tuhan turun atasmu sore hari ini dan sampai Tuhan Yesus datang. Jangan jadi anak yang bodoh, punya firman Tuhan tapi tidak dilakukan, dengar firman Tuhan tidak dilakukan. Jadilah anak yang bijak. Jadilah juga pendamping anak para orang tua yang bijak. Kami pun belajar menjadi guru-guru yang bijak. Guru-guru pun, kami pun harus terus semangat menghidupi firman. Bukan cuma punya pelita, punya firman, tapi tidak dihidupi. Kami semua juga belajar supaya kami menjadi guru-guru yang bijak di hadapan Tuhan dan tidak berdosa di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Kau mendengar doa-doa mereka, kau mendengar doa anak-anak yang minta ampun, yang berkomitmen mengambil keputusan untuk tetap semangat mengikuti ibadah online, tetap semangat belajar di rumah, bekerja dari rumah, segala sesuatu dari rumah, masih main di rumah, makan di rumah. Biarlah mereka tetap menjalani itu dengan sukacita dan menikmatinya dengan baik. Karena kami tahu, anak-anak tahu, Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Bapa di surga, aku berdoa, biarlah kebenaran firman Tuhan ini menghidupkan mereka semua. Dan ketika mereka ibadah tadi, mereka beribadah dengan semangat, sehingga ibadah mereka sore ini hidup di matamu, hidup di hatimu, hidup di pemandanganmu. Dan kami yang mengerjakan pelayanan ini juga melakukannya dengan semangat, dengan sepenuh hati, sehingga ibadah online ini menjadi hidup di matamu Tuhan, hidup di pemandanganmu, hidup di hatimu. Terima kasih, terima kasih. Berkat-Mu turun atas semua anak-anak yang sudah mengikuti ibadah online. Berkat-Mu turun atas para pendamping anak-anak, yaitu para orang tua atau kakak atau kokonya atau ciciknya. Berkat Tuhan turun atas mereka sekalian ya. Apa yang menjadi doa-doa harapan mereka hari ini, biarlah mereka mendapatkannya daripada-Mu Tuhan. Karena mereka mulai membangun, suka beribadah, baca firman, memuji, menyembah, berdoa dengan tidak bosan-bosan dan tidak jemu-jemu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan,
kita sudah ketemu di minggu ini dan kita akan ketemu lagi 2 minggu yang akan datang. Sudah masuk di bulan Desember. Tetap semangat, antusias, jangan lupa terus ya cinta kepada firman Tuhan, cinta sama ibadah, cinta baca firman Tuhan di rumahnya masing-masing. Shalom, Tuhan memberkati.